Di antara tawa anak-anak dan suara langkah yang serempak, terselip nilai luhur yang membentuk karakter, kerjasama, koordinasi, dan komunikasi yang tumbuh secara alami. Permainan tradisional bukan hanya permainan biasa, tetapi cermin kebersamaan yang hidup di tengah budaya kita. Permainan Bakyak contohnya, dalam langkah yang teratur dan gerakan yang seirama, tersimpan warisan nenek moyang yang mengajarkan harmoni dalam perbedaan. Mari kita susuri langkah-langkah itu dalam perjalanan pendidikan yang berpijak pada tradisi dan berakar kuat pada budaya lokal yang kaya akan nilai. Permainan Bakyak dimainkan oleh beberapa orang yang berdiri di atas sepasang papan panjang. Dengan setiap langkah, mereka belajar membaca ritme, mengikuti aba-aba, dan menjaga keseimbangan tubuh maupun emosi. Bukan hal yang mudah, namun dari permainan inilah nilai-nilai penting tumbuh. Koordinasi, kesabaran, dan tawa dalam kekompakan. Dalam permainan tradisional, setiap gerakan menjadi latihan untuk saling memahami, mendengarkan, dan menyelaraskan diri dengan orang lain, sebagaimana sebuah proses belajar yang alami dan menyenangkan. Permainan tradisional seperti Bakyak bisa menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam, yang menjembatani antara aktivitas fisik maupun kognitif. Selain itu, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pun dapat ditanamkan, membentuk pembelajaran yang kontekstual dan berakar pada kehidupan nyata. Ketika anak belajar sambil bergerak, tertawa, dan bekerja sama, maka nilai pendidikan menjadi lebih hidup, menyentuh hati, dan membekas dalam ingatan. Permainan tradisional ini mengasah lebih dari sekedar otot dan pikiran, serta dapat menciptakan ruang untuk komunikasi dan kepemimpinan yang alami. Setiap tawa, jatuh, dan bangkit kembali menjadi pelajaran gotong royong yang tak ternilai. Dalam Bakyak, anak-anak belajar mengambil peran, menjadi pendengar, menjadi pemimpin, dan menjadi bagian dari solusi bersama. Nilai kebersamaan, empati, dan tanggung jawab sosial terbentuk secara perlahan, namun kuat dan bermakna. Pada dasarnya, apa yang dilakukan di sekolah memang kan ini program dari kurikulum ya, program dari kurikulum karena memang di kurikulum mereka itu ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, salah satu temanya itu adalah tentang kearifan lokal. Nah, kebetulan tahun ini kami mengambil tema untuk kelas 8 itu kearifan lokal, yaitu mengangkat permainan tradisional Jawa Barat. Nah, kenapa kami mengambil permainan-permainan tradisional tersebut? Karena memang pertama tujuannya tentunya adalah untuk melestarikan permainan tradisional yang sekarang sudah mulai hilang, punah begitu ya. Tidak banyak anak yang memainkannya, bahkan mungkin jangankan di kota, di kampung pun sudah jarang karena memang tergerus oleh permainan yang lebih modern selanjutnya. Nah, makanya untuk mengisi kegiatan-kegiatan ketika istirahat dan yang lain-lain, alhamdulillah dengan adanya proyek profil penguatan Pancasila ini, kemudian tentang kearifan lokal, permainan tradisional, maka anak-anak mengisinya dengan permainan-permainan tersebut. Dan tujuannya adalah ya tentu selain tadi untuk melestarikan, yang kedua mengasah sportivitas. Kemudian yang ketiga banyak-banyak nilai-nilai positif yang memang dikandung di setiap pertandingan begitu. Dan ketika dibicarakan tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap permainan, walaupun memang secara tidak langsung apakah mereka sadar ataupun tidak, tapi ketika kita utarakan apa tujuannya, minimal mereka agak sedikit
mengerti, nempel begitu ya. Wallahu alam apakah dia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari atau tidak, wallahu alam. Begitu terus bakiyat memang kan kekompakan, terus apa namanya kerjasama, terus sportivitas dan LLR. Tapi kan memang terutama dengan adanya permainan tersebut, selain mereka mengenal, mereka pun kan ketika hati bahagia, maka otomatis belajar pun akan lebih semangat. Beda lagi dengan ketika psikologinya hancur dong karena putus cinta atau apa, jadi belajar pun tidak semangat. Makanya dengan permainan-permainan ini yang mudah-mudahan bisa menggugah semangat mereka, kemudian enjoy, jadi menunjang juga terhadap pelajaran. Tantangannya banyak permainan-permainan yang memang anak-anak tidak tahu karena memang sudah kurang dikenalkan. Nah, jadi pasti dengan mereka tidak tahu artinya kita harus mengenalkannya lebih dalam. Kemudian tantangannya adalah karena permainan tradisional itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Pertama dari nama permainannya, yang kedua dari aturan permainannya pun berbeda-beda. Maka di sana bagaimana kita menyatukan yang berbeda tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga mereka semuanya bisa memahami gitu. Tantangannya lah lumayan tapi enjoy aja karena memang tantangannya hanya sebatas pengenalan yang memang untuk supaya bisa dipahami bersama. Itu sangat efektif sekali karena apalagi kalau misalkan permainan yang sifatnya regu, karena yang namanya regu pasti perlu kerjasama, kemudian yang sifatnya gotong royong membangun itu pasti dalam permainan tradisional sangat efektif sekali karena selain mereka enjoy itu kan tidak bisa dibangun ketika salah satunya tidak kompak gitu ya. Karena yang namanya permainan tetap saja ada diiringi dengan nafsu. Ketika permainan tersebut, nafsu tersebut lebih dikedepankan kan tidak bisa juga. Makanya sangat efektif begitu. Karena dibandingnya terutama tadi karena dengan keenjoyan, dengan kesenangan mereka bermain dengan senang, maka sedikit demi sedikit ego-ego tersebut mulai dihilangkan. Makanya lebih efektif untuk membangun nilai-nilai yang positif. Kunci utamanya tentunya harus selalu dikenalkan dalam setiap kesempatan. Kalau misalkan di kurikulum ya diperkenalkan dimasukkan dalam muatan-muatan pembelajaran begitu. Terus di sekolah pun kalaupun misalkan tidak secara tertulis tapi minimal ketika ada forum atau kegiatan-kegiatan permainan tersebut bisa digunakan begitu. Permainan bakyak mengajarkan kita satu hal penting. Untuk maju, kita harus berjalan bersama, melangkah serempak, saling memahami, saling mendengar, dan saling mendukung adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam pendidikan, seperti dalam permainan tradisional, keberhasilan bukan milik satu orang, tetapi hasil kolaborasi yang harmonis, penuh kesadaran, dan saling percaya. Mari terus jaga warisan ini dan jadikan setiap langkah sebagai pijakan menuju masa depan yang lebih cerah. Langkah kecil yang diambil bersama dapat mengantar kita pada perubahan besar untuk generasi yang lebih baik.